Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Bisa Pak, bisa Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak. Dapat Pak, dapat. Dapat Pak, dapat. Siapa? Suara suara saya terdengar. Siapa? Siapa untuk ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya Dr. Wahid Rahman dari kelompok 1 mau menerangkan eh, pertanyaan yang nomor 4 ya Pak, sama nomor 5 ini. Nomor 4 itu sebentar Pak, saya cek tadi terlebih dahulu. Saya sebutkan dulu. Iya, kayaknya di speaker saya Pak, di speaker saya kurang jelas. Nomor 4, jelaskanlah pengertian konsep konseptualisasi komunikasi sebagai A. Tindakan satu arah, B. Tindakan dua arah atau timbal balik atau interaksi, C. Transaksi serta struktur yang relevan untuk masing-masing
konsep dualisasi. Nah, di sini kita sudah menyebutkan juga Pak, dari kelompok pertama untuk tindakan-tindakan yaitu sebagai satu tindakan pertama satu arah itu disebutkan di Michael Dubon definisi dari berorientasi sumber komunikasi sebagai semua kegiatan yang secara sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain, menyampaikan pesan yang efektif dan mengisyaratkan bahwa semua kegiatan komunikasi bersifat instrumental dan persuasif. Sebagai contohnya itu adalah presenter menyampaikan berita tentang kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Jadi ini kita kemarin diskusikan pada saat masih offline bahwa seorang presenter menyampaikan berita itu konsepsinya satu arah karena kita sebagai penonton atau yang menerima berita tidak bisa merespon apa yang presenter sampaikan. Untuk poin kedua itu komunikasi dua arah adalah komunikasi dengan proses sebab akibat yang membuat unsur umpan balik feedback apakah yang disampaikan dapat diterima, dimengerti, menghadapi kendala dan sebagainya. Sehingga berdasarkan umpan balik itu sumber dapat mengubah pesan selanjutnya agar sesuai dengan tujuan. Sebagai contoh, eh, seorang dua orang atau lebih sedang berdebat, mereka menyampaikan argumennya terhadap lawan debatnya. Gitu Pak. Jadi ketika memang kurang dimengerti atau apa yang disampaikan oleh pendapat yang satu dengan yang lain, maka akan diulangi dan diperjelas kembali. Itu yang kemarin kita sempat diskusikan juga Pak. Nah, untuk poin ketiga yaitu komunikasi sebagai transaksi bersifat personal karena makna atau penanaman yang diperoleh bersifat pribadi, bersifat intersubjektif atau komunikasi penuh manusia. Komunikasi dianggap telah berlangsung bila seorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik verbal maupun non verbal. Nah, untuk sebagai contohnya dari diskusi kita dari kelompok satu ialah perempuan yang sedang mengalami bad mood atau mood yang kurang baik, perasaan yang kurang baik, akan memberi siap. Komunikasi sebagai transaksi bersifat personal karena makna atau penanaman yang diperoleh bersifat pribadi, bersifat intersubjektif atau komunikasi penuh manusia. Komunikasi dianggap telah berlangsung bila seorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik verbal maupun non verbal. Sebagai contoh, perempuan yang sedang mengalami bad mood atau mood yang sedang buruk, perasaan yang sedang buruk, akan memberikan ekspresi yang berbeda dan memberikan kode kepada orang lain. Begitu Pak kurang lebihnya untuk nomor 4. Apakah saya melanjutkan nomor 5 juga atau cukup nomor 4 saja Pak? Oh jangan, saya terima kasih banyak maaf atas
yang kemarin kita cari dari kelompok satu melihat dari apa yang kita dapat itu bisa kita pahami gitu Pak kurang lebihnya. Oh, gimana Pak? Nanti yang ditransaksikan semacam emosi gitu Pak. Emosi dalam artian bisa baik ataupun bisa kurang baik. Itu yang kemarin kita dapat. Iya. Kalau dia, oh bisa jadi tuh. Malah udah anggap deh. Iya, harusnya saya gula tapi. Beda aku lara kok rasanya kok. Sudah, mulut Pak.
Iya, Pak. Betul. Pak, mohon izin, tadi ada laporan dari Mas Hamdan bahwa beliau udah masuk lewat Google Classroom, cuma memang nggak bisa Pak, sudah pakai akun UI juga gitu Pak. Siap, siap Pak. Siap Pak, sudah tahu. Siap.
Di paling lima di pasar apa kabar? Ini bisa aku tuh paling di sini. Kenapa sih gitu Pak? Angin? Aku kira ini apa? Enggak, enggak. Alhamdulillah Pak, sehat. Cuma memang hari ini kurang kurang terlalu gitu. Masih belum Pak, masih belum.
Biasanya itu Pak, kayak semacam pohon kelapa Pak. Ini Pak.
sudah banyak yang ngerasain, Mbak.
Nah, jangan pegang ya. Orang yang mengkaji masa transmisi pesan, masa proses, itu sebenarnya yang bicara soal ini nih. Bicara soal konseptualisasi komunikasi yang pertama dan kedua. Tokoh-tokohnya banyak, pakar-pakarnya banyak. Mereka ingin sekali memberikan tekanan bagaimana yang namanya komunikasi itu adalah satu bentuk perpindahan pesan dari satu titik ke titik yang lain, dari pengirim kepada penerima, ataupun sebaliknya, ataupun saling berputar, helix, nanti kita akan diskusikan itu di model-model komunikasi, atau model-model yang lainnya gitu ya. Di mana proses komunikasi itu menjadi proses yang lebih fokus kepada sekali lagi pesan ya, masa proses. Yang namanya source ya, mengirimkan pesan kepada penerima, receiver gitu ya. Ini ada message-nya gitu ya. Itu ada message itu. Ada ya, itu di sini. Ini source ya. Mana ini? Ya. Source ya, source ini gitu ya. Dia mengirimkan pesan gitu ya kepada receiver gitu ya. Lalu dikirim balik gitu ya. Makanya ada panah di sini. Panah ke sana, ada pesan dan seterusnya. Ini masa proses. Dia lebih memperhatikan bagaimana proses itu terjadi dari pengirim kepada penerima ya, dalam pesan-pesan yang dia konstruksi, dalam pesan-pesan yang dia bangun gitu ya. Makanya masa proses itu mengkaji bagaimana pengirim dan penerima mengkonstruksi pesan dan menerjemahkannya. Gimana sih orang sampai bisa berpikiran seperti itu. Nah, orang-orang proses tertarik dengan hal itu ya. Gimana sih orang kemudian memaknai apa yang dia lihat misalnya. Oh, saya melihat ada tangan guru menyentuh badan murid gitu ya. Nah, tangan guru menyentuh badan murid itu mau kita katakan apa gitu ya. Kita katakan sentuhan yang lembut, sentuhan yang memukul, tamparan atau apa tuh. Nah, itu bisa macam-macam. Lalu masa proses itu juga memikirkan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi, mengkaji efisiensi dan akurasi produk komunikasi pesannya gitu ya. Jadi kalau saya kirim pesan sekarang ya, kira-kira mahasiswa, teman-teman yang sekarang mendengarkan secara online itu bisa menerima dengan baik nggak pesannya? Gitu ya. Bisa nggak memahami sebagaimana saya memahami pesan itu? Gitu ya. Bisa nggak mengerti pelajaran ini, mata kuliah ini gitu ya, sebagaimana saya memahaminya gitu ya. Nah, itu masa proses. Masa proses juga mengkaji proses komunikasi yang mempengaruhi perilaku pribadi orang gitu ya. Kalau saya mengatakan ini kira-kira pribadi kamu seperti apa? Apakah kamu akan menjadi orang yang menjadi semakin sadar dalam berkomunikasi, semakin berhati-hati dalam berkomunikasi, semakin bijak, semakin arif dalam berkomunikasi atau tidak gitu ya. Nah, itu masa proses gitu ya. Masa proses karena dia memperhatikan apa yang disebut dengan efek gitu ya. Ya, M1 di sini itu disebut feedback juga. Ada efek dari tindakan yang sudah dia lakukan gitu ya. Ada efek dari tindakan yang ya dari pesan yang dikirimkan itu gitu ya, efek tindakan dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Beranggapan bahwa kegagalan komunikasi terjadi jika efek berbeda atau lebih kecil dari yang diharapkan dan melihat pada tahap-tahap dalam proses untuk mengetahui di mana letak kegagalannya. Misalnya begini, ternyata saya minta kamu pergi ke pasar belanja sayur kubis gitu ya. Ternyata kamu ke pasar belanjanya sayur kangkung gitu ya. Berarti ada kegagalan komunikasi ya, dalam masa proses gitu. Karena saya minta sayur kubis, kamu belinya sayur kangkung gitu. Saya tertarik untuk mengkaji, untuk menelaah gitu. Di mana letak kesalahan komunikasi kita dalam proses yang terjadi? Apakah dia tidak menangkap kata kubis yang saya ucapkan?
sehingga dia berpikir sayur-sayur apa saja, lalu dia memilih untuk membeli kangkung, begitu. Atau karena saluran komunikasi kita bermasalah, atau faktor apa yang mempengaruhi sehingga dia dampak yang diakibatkan oleh pesan yang dikirim itu tidak seperti yang diharapkan oleh si pengirim pesan, gitu ya. Maju jalan, gitu ya, misalnya dalam berbaris-baris, gitu ya. Ternyata ada yang lari, kan gitu ya. Apa nih faktor kegagalan komunikasinya? Nah, itu masa proses lebih suka melihat pada prosesnya, pada elemen-elemen komunikasi yang menjadi penyebab dari kegagalan komunikasi yang tercipta. Masa proses itu juga menggunakan ilmu-ilmu sosial, ya. Dia dipengaruhi oleh sosiologi, dipengaruhi oleh psikologi, karena psikologi apa? Psikologi bicara efek, ya. Kok dia bisa berubah sih? Apa sih yang mendorong, memotivasinya sih, gitu ya? Bagaimana dia menjadi sangat termotivasi, gitu ya? Nah, ini orang masa proses itu memperhatikan, kalau kamu ingin didengarkan, maka kamu harus begini, 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 gitu. Kalau kamu retorika, kamu harus menimbulkan kesan positif sejak awal, gitu ya. Nah, kesan positif sejak awal itu bisa dengan kamu membagi-bagi sesuatu, bisa kamu dengan mengajak komunikasi satu persatu pendengarmu, gitu ya, orang yang berbicara denganmu atau yang lainnya. Itu dikaji dalam psikologi, ya. Secara sosiologi kita melihat interaksi, ya, antara orang di dalam masyarakat, gitu ya. Makanya masa proses itu melihat bahwa yang namanya komunikasi, ya, itu adalah proses interaksi sosial saja, relasi antara si A dan si B, gitu, si C dan si D, gitu ya. Memusatkan kajiannya pada tindakannya, perilakunya seperti apa, gitu ya. Baik perilaku yang verbal maupun perilaku yang non verbal. Nah, masa proses itu juga, ya, karena dia memperhatikan interaksi sosial, maka proses yang ini difahami sebagai proses yang dengannya seseorang pribadi berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi ini berkaitan dengan sosiologi ini, ya. Interaksi sosial itu dipahami sebagai proses yang interaksi proses yang dengannya seseorang pribadi berhubungan dengan orang lain, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi pikiran orang, dan mempengaruhi respon emosional yang lainnya. Itu masa proses. Yang kita bicarakan dari kemarin sampai sekarang itu lebih banyak masa prosesnya, gitu ya. Nah, kita sebagai orang ilmu komunikasi, ya, harus menyadari bahwa pemerhati komunikasi, pengkaji fenomena komunikasi, mereka yang belajar komunikasi menyadari bahwa tidak hanya pandangan ini yang ada ketika belajar tentang komunikasi, gitu ya. Ada pandangan yang kedua, ya. Pandangan yang kedua itu adalah mazhab semiotika. Mazhab semiotika, ya. Mazhab semiotika. Biar lebih jelas, ya. Mazhab semiotika ini mazhab yang lebih fokus, lebih peduli, lebih care, lebih ingin memperhatikan tentang bagaimana makna itu dibuat, ya, diproduksi, dan makna itu dipertukarkan. Bagaimana makna itu dipertukarkan, ya. Sehingga, ya, beberapa pandangan mazhab semiotika itu dapat kita temukan seperti ini. Fokusnya pandangan mazhab semiotika itu mengkaji bagaimana pesan atau teks itu berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka menghasilkan makna. Ya, saya ulangi lagi. Mazhab semiotika atau masa produksi dan pertukaran makna mengkaji bagaimana pesan atau teks itu berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka menghasilkan makna. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa masa pesan, masa proses itu memang lihatnya fokusnya lebih kepada pesan dan proses pengiriman pesan itu. Nah, mazhab semiotika itu melihat dengan cara yang berbeda. Dia melihat bagaimana orang memaknai kata-kata itu, bagaimana orang memaknai pesan-pesan itu, bagaimana orang kemudian bisa membangun pemahaman yang lebih dalam, ya, lebih
lebih kuat gitu terkait dengan teks. Nah, harus dipahami bahwa teks yang ada dimaksud oleh orang mazhab semiotika itu bukan hanya yang tertulis, tetapi juga yang tergambarkan gitu ya. Jadi yang namanya gambar itu bagi orang mazhab semiotika itu juga disebut dengan teks. Yang namanya tata ruang, desain interior itu juga teks bagi orang semiotika, bagi orang mazhab semiotika. Kenapa? Karena dia bisa dimaknai. Ya. Ya, sekali lagi saya ulangi, mazhab semiotika itu mengkaji bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan orang-orang dalam rangka menghasilkan makna dan berkenaan dengan peran teks dalam kebudayaan. Kenapa dikatakan berkenaan dengan peran teks dalam kebudayaan? Karena setiap teks, ya, setiap sesuatu yang disebut dengan teks itu, maknanya itu hanya akan bisa hadir secara tepat, sesuai dengan baik, kalau ada faktor budaya yang ikut terlibat memaknai teks itu. Saya ambil contoh begini. Ada yang orang Solo? Ada yang orang Solo di sini? Ada yang orang Solo? Ada yang orang Solo nggak? Nggak ada. Tidak ada. Orang Jawa Barat. Siapa yang Jawa Barat? Hadir Pak. Fauzan. Siapa? Fauzan. Oke, Zan. Zan, saya tanya kamu sekarang. Kalau ada orang meninggal, kamu kampungnya di mana, Zan? Di Subang Pak. Di mana? Di Subang. Subang, oke. Kalau ada orang meninggal, orang pasang benderanya apa? Putih, kuning, merah? Kuning Pak. Kuning ya? Iya. Oke. Bagi orang Subang, kalau ada bendera kuning, itu artinya Ada orang yang meninggal. orang yang meninggal. Tapi kalau kamu ke Solo, gitu ya, kalau kamu ke Solo, gitu, ada bendera merah, itu artinya ada orang meninggal, gitu ya. Ya. Jadi ya, kita akan menemukan satu teks yang sama, satu simbol yang sama, satu bentuk yang mungkin sama, tetapi maknanya berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Kenapa? Karena budayanya berbeda. Bagi orang Subang, tanda kuning itu secara culture, secara budaya Sunda, itu artinya ada orang yang meninggal. Tapi bagi orang Solo, tanda merah itu sebagai tanda kematian, gitu ya. Ada orang yang meninggal, yang akan dipasangnya bendera merah. Maka, gitu ya, kalau kita memaknai benderanya orang Subang dengan caranya orang Solo, keliru apa enggak? Keliru Pak. Keliru, gitu ya. Kalau kamu memaknai bendera merahnya orang Solo, gitu ya, ketika ada suatu fenomena, gitu ya, orang pasang bendera, gitu ya, kamu maknai dengan cara makna orang Subang, keliru apa enggak? Keliru Pak. Keliru. Jadi yang benar yang mana? Jadi yang benar yang mana? Semuanya benar. Ya mungkin semuanya benar, cuman Tergantung daerahnya Pak. Gimana? Semuanya benar? Kepada tempatnya. Nah, atau tempatnya. Tergantung. Ya, semuanya benar kalau dilihat sesuai dengan konteks budayanya, gitu ya. Jadi, ketika kamu belajar tentang mazhab semiotika, tentang produksi dan pertukaran makna, kita harus menyadari bahwa ini adalah studi komunikasi tentang teks dan budaya. Paham sampai sini? Mbak. Jadi kalau Mbak. ya, ini penting ya buat kamu juga, terutama yang bukan orang Jogja. Kalau kamu di Jogja, ya jangan maknai dengan cara orang Sumatera ketika berkomunikasi dengan orang Jogja. Keliru. Kamu bisa mengalami kegagalan pemaknaan. Keliru menafsirkan, gitu ya. Kenapa keliru? Karena makna bagi kamu orang Sumatera dengan makna bagi kami orang Jogja, bagi orang Jogja itu berbeda, gitu ya. Kalau di Medan sana orang bicara keras itu kan biasa ya, gitu ya. Ada orang Medan di sini? Tidak Pak. Nggak ada gitu. Atau orang Bugis, orang Indonesia Timur bicara keras itu kan biasa gitu.
Kalau di Jawa kamu bicara ngomong dengan suara yang banter, kira-kira apa maknanya? Nggak sopan, Pak. Marah. 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 Apalagi? Kurang sopan. Tidak sopan ya gitu ya. Bagi orang Jawa khususnya misalnya Jogja, Solo gitu, kamu tuh ngomong nggak harus keras, kita juga bisa denger kok gitu ya. Kenapa? Karena memang kulturnya seperti itu. Ada suara yang harus diucapkan dengan keras, ada suara yang harus disampaikan dengan lembut gitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Bicara pada orang tua harus lebih lembut daripada bicara kepada anak muda gitu ya. Tapi kalau di Sumatera sana mungkin ini dugaan saja karena faktor jarak antar rumah itu jauh, eh, tempat itu begitu lapang gitu ya. Orang itu bicara keras itu dalam rangka untuk supaya lebih didengar oleh pihak yang diajak berkomunikasi, maka suaranya kenceng-kenceng kan gitu ya. Tapi saya punya teman orang Delanggu, orang Klaten, Delanggu itu di Klaten ya. Kalau bicara tuh keras banget gitu ya. Kerasnya itu maksud saya volumenya tuh lantang gitu ya. Yang saya maksud keras bukan keras dalam pengertian kasar gitu bukan, tapi ini bicaranya lantang. Kenapa ternyata usut punya usut? Ada yang bisa nebak? Tinggalnya di persawahan, Pak. Tinggalnya di persawahan. Apalagi yang bikin dia suaranya jadi lebih lantang? Mungkin daerahnya tuh, rumahnya tuh jaraknya jauh-jauh, Pak. Ya, jaraknya jauh-jauh bisa gitu. Tapi ternyata enggak nih. Teman saya yang Delanggu ini enggak gitu. Ternyata dia itu anaknya juragan juragan apa namanya? Pokoknya punya sawah banyak, punya pabrik penggilingan padi. Salah satu tugas dia itu adalah mengawasi penggilingan padi gitu ya. Pernah ada yang sampai ke penggilingan padi belum? Pernah Kalau lewat. kamu pernah lewat. Kalau kamu masuk ke tempat penggilingan padi itu kan mesin penggilingannya padinya itu kan keras banget suaranya kan. Iya, Pak. Kencang banget gitu. Orang bicaranya harus keras gitu. Nah, Iya. itu. Nah, jadi kalau nah orang-orang yang menilai berdasarkan latar budaya itu kadang-kadang stereotip ya. Stereotip itu menduga bahwa semua orang Sumatera pasti bicaranya keras. Semua orang Maluku bicaranya keras. Semua orang Jawa bicaranya lembut. Nyatanya enggak. Gitu ya. Kita harus hati-hati. Mempelajari budaya itu ada yang tingkatan levelnya itu masyarakat komunal, ada yang tingkatannya personal, ada yang tingkatnya pribadi. Tadi seperti kasus teman saya yang ternyata anaknya juragan penggilingan padi, gitu, punya pabrik penggilingan padi, gitu. Dia kalau ngomong memang keras, gitu ya. Kenapa harus keras? Karena kalau ngomongnya pelan nggak kedengeran. Padahal dia orang Jawa. Gitu. Nah, cuman saya ingin menekankan sekali lagi di sini bahwa ketika kita bicara tentang masa semiotika, kita memahami komunikasi itu dalam bentuk pemaknaan-pemaknaan yang pemaknaan-pemaknaan itu sangat dipengaruhi oleh budaya yang melingkupi fenomena komunikasi itu. Bisa dipahami sama saya? Saya ini memang butuh perenungan. Ini zaman saya S1 dulu nggak diajarkan gitu ya. Ini saya ajarkan sejak lama sebenarnya, tapi dulu waktu saya menempuh pendidikan S1 ini nggak diajarkan. Dulu waktu saya menempuh pendidikan S1, dosen-dosen saya itu lebih fokus ke masa proses gitu ya. Lupa bahwa ada masa semiotika, lupa bahwa ada masa produksi dan pertukaran makna gitu ya. Nah, mazhab ini juga menggunakan istilah seperti pertandaan. Jadi tanda atau signifikan, gitu ya. Signifikan itu seperti apa? Gini ya. Oke, gitu ya. Ini kita menyebutnya apa ini? Kelihatan nggak oleh kalian? Atau saya terus gini aja. Ini apa ini? S. S.
Bisa S, bisa 5, Pak. Semuanya S. Bisa S, bisa 5, tergantung ya. Gitu ya. Ini apa? Ini apa? Bisa B, bisa 13. Bisa B, bisa 13. Oke. B kalau bagaimana? Kalau Ini nyambung. Bisa nyambung. Jika dengan perintah huruf B, Pak. Oke. Kalau lingkungannya adalah huruf, dia menjadi B. Kan begitu? Ya. Kan gitu, toh? Gini ya, ada di bukunya. Itu. Kalau tulisannya begini, dia jadi B. Kan gitu ya. A, B, C. Tapi kalau kita tulis di atas begini, di bawah begini, oke, maka dia menjadi angka tadi dia 12, 13, 14. Ya, lebih enak kalau di kelas gitu ya. A, B, C, 12, 13, 14. Itu adalah lingkup budayanya gitu ya. Kata B ya, kata B atau huruf 13 ini sebenarnya adalah apa yang disebut dengan signification. Kita bersepakat ini adalah angka 13 atau kita bersepakat ini adalah huruf B gitu ya. Kalau kita bersepakat ini adalah huruf nga, bisa nggak? bisa. Bisa, Pak. Bisa. Itu berarti antara tanda ya, antara tanda dengan penandanya itu tidak berhubungan langsung. Saya ambil contoh yang lain ya. Apa ya? Oke, saya ingin menunjukkan. Oke, gitu. Ini apa? Buku. Ini apa? Yang saya pegang. Buku. Apa? Buku. Buku ya? Buku. Saya pegang buku. Oke. Buku itu nama untuk benda ini ya? Sepakat ya? Ya. Ya. Buku itu adalah tanda untuk benda ini. Sepakat ya? Iya. Oke. Buku adalah nama untuk benda ini. Buku adalah tanda untuk benda yang saya pegang ini, gitu ya. Tanda yang untuk saya pegang ini. Tidak ada hubungan langsung sebenarnya antara buku dan benda ini. Tidak ada hubungan langsung antara buku dan benda ini, gitu. Ya. Kenapa demikian, gitu? Karena kalau buku ini tandanya itu melekat pada benda ini, maka semua bahasa harusnya menyebut benda ini sebagai Buku. buku. Tapi dalam bahasa Arab ini apa? Kitab. Kitab ya, kitabun gitu ya. Kitab gitu. Dalam bahasa Inggris Book. bukan gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya. Jadi antara tanda dengan yang ditandai itu tidak ada hubungan langsung. Yang menghubungkan siapa? Manusia sekitar. Lingkungan, Pak. Manusia, bukan lingkungan. Kitanya ya, kitanya yang menghubungkan, pikiran kita yang menghubungkan, manusia yang menghubungkan. Manusia itulah yang disebut sebagai petanda, orang yang memberikan tanda gitu ya. Nanti itu ada di bukunya. Kita akan bahas itu lebih dalam sedikit di bahasan tentang linguistik ya, komunikasi verbal. Ini pengantar saja. Tapi itu untuk membuat kita juga paham bahwa orang
belajar komunikasi itu nggak cuma satu perspektif, nggak cuma ada masa proses, tapi juga ada masa semiotika, ada masa produksi dan pertukaran makna. Gitu ya. Masa semiotika itu juga tidak memandang kesalahpahaman sebagai bukti penting kegagalan komunikasi. Gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Karena tadi ya, setiap orang, setiap pihak itu bisa memaknai dengan caranya sendiri. Tergantung latar belakang budayanya, tergantung sudut pandangnya, tergantung perspektif yang digunakannya. Tetapi dalam konteks masa semiotika, budayalah yang dianggap paling berpengaruh, paling menentukan pemaknaan yang hadir dari setiap orang. Gitu ya. Dulu saya zaman kuliah ada teman yang marah gitu ya. Di Solo, saya kuliah di Solo, UNS, apa namanya, teman kos saya itu pulang marah-marah gitu. Aku dipadake karo kambing. Nah emang ceritanya gimana gitu ya. Masa aku diajak mangan gitu loh. Emang kenapa dengan mangan? Nenggonaku tuh mangan itu hanya ucapan yang diperuntukkan bagi kambing gitu. Kalau kita di Jogja mangan itu makan, di Solo ya mangan itu ya makan gitu ya. Aku dipadake karo kambing, dia marah-marah banget, sangat marah dia, mukanya sampai memerah gitu ya. Padahal dia orangnya hitam gitu, agak hitam gitu ya. Marah-marah. Kenapa? Ternyata dia orang Wanareja gitu. Di Wanareja, Cilacap sana gitu ya. Mangan itu artinya ucapan makan bagi kambing. Dia nggak terima kalau dianggap sebagai kambing ya. Nah, dia kekeliruan dia sebenarnya ada pada dia memaknai kata mangan itu dalam konteks budaya Cilacap, orang Wanareja. Tapi bagi orang mazhab semiotika gak salah gitu. Kenapa? Karena mangan bagi orang Wanareja ya artinya makan untuk kambing. Tapi mangan bagi orang Solo, orang Jogja ya artinya makan sebagaimana biasa untuk manusia pun it's okay, gak ada masalah gitu ya. Nah, makanya mazhab semiotika itu juga menggunakan linguistik dan subjek semu. Ya. Jadi bahasa itu sangat berpengaruh. Ya. Seni itu sangat berpengaruh di dalam makna-makna yang kemudian hadir dalam teks-teks yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Gitu ya. Nah, itu ya mazhab semiotika itu. Makanya pusat perhatian dari mazhab semiotika itu pada karya komunikasinya. Filmnya tuh kayak apa ketika kamu nonton Wall-E itu gitu ya. Maknanya apa Wall-E itu bagi kamu gitu ya. Cara kamu memaknai itu tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kamu tumbuh, kecil, besar gitu. Itu tidak salah gitu ya. Tetapi kita akan tahu bahwa ternyata makna itu bisa dihadirkan atau bisa memiliki pemahaman yang berbeda di tempat yang lain, pemaknaan yang berbeda di tempat yang lain. Dan ini memperluas perspektif kita, memperkaya sudut pandang kita. Melihat kebenaran dalam konteks ini menjadi sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh budaya yang melingkupi teks-teks yang kita lihat ya. Sekali lagi teks dalam mazhab semiotika bukan hanya apa yang tertulis, tetapi juga apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Itu bagi mazhab semiotika adalah teks gitu ya. Interaksi sosial dalam pandangan mazhab semiotika itu dianggap sebagai sesuatu yang membentuk individu sebagai anggota dari suatu budaya atau masyarakat tertentu. Jadi kalau di mazhab salah. Kok di situ salah. Nah, kalau di mazhab proses ya kayaknya kurang jelas ya, saya ganti warna biru saja. Oh, salah. Itu salah. Ya, semoga terbaca ya. Saya tidak sedikit. Ini bagian dari perbedaan antara masa proses dengan masa ini. Alah, kalau di masa proses
Interaksi sosial itu dianggap sebagai proses yang dengannya seseorang pribadi berhubungan dengan orang lain, di mana ada peristiwa mempengaruhi perilaku, mempengaruhi cara orang berpikir, ataupun mempengaruhi respon emosi yang hadir dalam fenomena komunikasi, maka dalam pandangan orang mazhab semiotika, yang namanya interaksi sosial itu adalah sesuatu yang membentuk individu sebagai anggota dari suatu budaya atau masyarakat tertentu. Maksudnya begini, jadi kalau kita itu ada di dalam suatu budaya, dalam suatu masyarakat gitu ya, kita itu belajar tentang budaya itu gitu ya. Coba ya, saya misalnya makan pakai tangan kiri, menurut kamu bagaimana? Nggak sopan, Pak. Sopan gitu ya. Nggak apa-apa, Kamu Pak. bilang makan tangan kiri nggak sopan. Bagaimana kamu bisa mengatakan makanan pakai tangan kiri itu nggak sopan? Budaya Indonesia. Ya, Dibuat untuk karena betul, karena budaya kita budaya Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim gitu ya, yang punya pandangan, yang punya ajaran, yang punya didikan dari kecil, yang namanya makan itu pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Kenapa? Karena makan pakai tangan kiri itu adalah perilaku yang tidak disukai, karena itu merupakan perilakunya syaitan, kan begitu, dalam ajaran yang disampaikan kepada kita dari kecil gitu ya. Jadi interaksi sosial kita dari kecil itu gitu ya, itu membuat kita memiliki pandangan tentang benar dan salah, baik dan buruk. Mana yang lebih baik dari yang baik-baik itu, mana yang lebih buruk dari yang buruk-buruk itu gitu ya. Nah, setiap budaya itu punya pandangan tentang hal itu gitu. Itu tidak akan terjadi ketika saya misalnya berhadapan makan dengan di hadapan saya orang Korea atau orang bule, orang Amerika atau orang Eropa gitu. Kenapa? Bagi mereka tangan kanan dan tangan kiri sama saja gitu. Kamu mau makan pakai tangan kanan silahkan, pakai tangan kiri silahkan gitu ya. Dalam budaya mereka tidak ada ajaran tangan kanan lebih baik dari tangan kiri. Di kita juga sebenarnya tidak ada ajaran tangan kanan lebih baik dari tangan kiri, bukan itu gitu. Ajarannya adalah kalau kita melakukan hal-hal yang baik, ya seperti makan dan lain sebagainya, gunakanlah tangan kanan. Kalau kita menggunakan untuk hal-hal yang maaf agak kotor begitu, gunakanlah tangan kiri kan gitu ya. Itu ajarannya kan seperti itu. Gitu. Kenapa? Itu berhubungan dengan keyakinan kan gitu. Tapi di barat sana, di Korea sana nggak ada keyakinan itu. Gitu. Budayanya tidak mengharuskan seperti itu. It's okay ya buat siapapun mau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri. Apakah kemudian lebih bagus budaya sana atau budaya sini gitu ya? Kalau kita mengikuti pandangan orang budaya, tidak ada budaya yang lebih baik daripada budaya yang lainnya gitu ya. Suaranya nggak kedengaran, Mas Rehan. Tidak ada yang lebih baik gitu ya. Kamu makan pakai tangan. Kamu makan pakai tangan atau pakai sendok, mana yang lebih baik? Apakah orang makan pakai sendok lebih beradab begitu? Tidak ada yang lebih baik, Pak. Kenapa nggak ada yang lebih baik? Iya, gitu. Di kita nggak ada yang lebih baik. Tapi nanti kamu akan belajar tentang table manner suatu saat gitu ya. Table manner itu adalah tata cara makan salah satunya, ya, tata cara perilaku dalam konteks tertentu, dalam lingkungan tertentu. Ya pelajari saja gitu. Jangan mengatakan bahwa makan pakai sendok itu nggak diajarkan dalam Islam. Bukan itu poinnya. Poinnya bagi kita adalah ada orang yang berpandangan makan itu gitu ya. Kalau kita di restoran atau di tempat-tempat tertentu, makan itu sendok tertentu untuk apa ya? Sendok sup sama sendok makan itu beda. Pisau itu untuk apa? Garpu itu untuk apa? Dan lain sebagainya. Piring itu ada berbagai macam. Gelas itu juga ada macam-macam gitu ya. Nanti kamu dapatkan di pelajaran tentang table manner kalau kamu kesempatan. Biasanya di hotel-hotel itu ada ilmu tentang table manner itu. Itu juga untuk
mengajari ya interaksi sosial kita. Kalau kamu berada pada lingkungan itu, pada komunitas itu, pakailah cara-cara itu, gitu ya. Jangan pakai cara kampung halamanmu, ya. Kecuali kalau hal-hal yang sifatnya sangat prinsipil, ya. Misalnya bagi orang-orang bule, misalnya yang bukan Muslim tentu saja yang saya maksud, atau bagi orang Papua, gitu ya, makan babi itu enak banget, itu suatu kehormatan. Gitu ya. Tapi bagi kita seorang Muslim, kita tidak dibenarkan makan babi, gitu ya. Meskipun kata teman saya yang Muslim juga, yang pernah punya, bapaknya punya beternak babi, dan daging paling enak tuh babi, gitu ya. Tapi saya insya Allah tidak akan mencobanya, gitu, kecuali sangat amat terpaksa sekali, kan, gitu ya. Enggak, gitu ya. Itu termasuk yang tidak yang diharamkan dalam pandangan ajaran kita, gitu. Lalu bagaimana kita harus menyampaikan? Ya, kita harus menyampaikan, mohon maaf bahwa di dalam ajaran kita, dalam ajaran kami, tidak diizinkan untuk makan babi. Sebagaimana orang Hindu itu nggak boleh makan sapi, ya nggak boleh makan daging sapi. Makanya di Demak sana, di Kudus sana, kalau kurban itu tidak kita jumpai kurban sapi, gitu. Nggak boleh, gitu ya. Bukan nggak boleh ya. Itu untuk menghargai, Pak. saking pahamnya Sunan Kudus ya. Sunan Kudus memahami kultur masyarakat di sana yang mereka itu sangat menghormati sapi sebagai hewan yang tunggangannya Krishna dan seterusnya, gitu, Batara Krishna, yang itu kemudian dihormati, gitu. Maka kalau berkorban tidak dengan menyembelih sapi, tidak dengan menggunakan kambing sapi di daerah sana, gitu ya. Nah, ini bagian dari pentingnya ya mazhab semiotika itu dipahami dengan baik, ya, gitu ya. Tanpa itu ya kita akan menemukan banyak sekali problem-problem komunikasi dalam konteks kehidupan kita karena tidak diperhatikannya budaya di mana kita berkomunikasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Syukurlah kalau tidak ada, gitu ya. Bisa dipahami ya penjelasannya? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Ya, jadi ada perbedaan, ada persamaan ya dalam konteks mempelajari kedua mazhab itu ya. Ada orang yang sukanya mazhab semiotika, monggo ya. Kalau kamu nanti mau bikin skripsi misalnya pakainya mazhab semiotika, silahkan. Tapi ini pandangan-pandangan dasarnya ya, jadi harus dipahami. Ya, jadi tadi misalnya contoh dari Mas Rehan yang pertama itu ya, itu kurang pas ya, karena contohnya itu masih mazhab proses ya. Semua contoh yang kamu buat itu mazhab proses. Hampir tidak ada mazhab semiotikanya yang dicontohkan di sini. Oke, sampai di sini cukup ya. Untuk minggu depan, ujian tengah semester kalian bentuknya adalah menjawab soal-soal seperti yang saya berikan kemarin itu, seperti ini, gitu ya. Tapi waktunya 5 menit saja ya, gitu ya, direkam ya. Rekamannya tanpa jeda, nggak boleh ada pause. Ya. Jadi soal kayak begini nih misalnya, nanti kalau saya hanya beri waktu 5 menit ya untuk menjawab dan tidak boleh ada jeda. Misalnya kamu jawab nomor 1, terus kamu matiin rekaman. Terus jawab nomor 2, kamu matiin, gitu. Gak boleh kayak begitu. Rekaman itu harus full maksimal 5 menit. 5 menit apa 3 menit? 5, Bapak. 5, Pak. Tambah lagi, Pak. Kurang. 10, Pak. 10 menit. Ya, 5 menit aja cukup lah, 5 menit ya. Jadi yang saya cari sekali lagi saya ingatkan, kalau kamu bikin contoh, jangan hanya menampilkan contoh dari buku, ya. Buatlah contoh yang setara dengan apa yang diberikan oleh buku yang menjadi referensi kita, ya. Kalau cuman nyontoh dari buku, ya itu artinya kamu baru bisa membaca, belum paham. Tapi kalau kamu bisa mencontohkan yang setara dengan apa yang diberikan oleh buku, itu berarti kamu sudah memadai ya pemahamannya terkait dengan apa yang kita pelajari. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Nanti diunggah di. Oke, Mas Rehat silakan kalau mau bertanya. Untuk pengumpulannya gimana ya, Pak? Pengumpulannya di Google Form seperti kamu mengerjakan
kelompok ini ya, tugas kelompok ini gitu ya, silahkan nanti apa namanya diunggah di Google Form yang tersedia di Google Classroom ya. Jadi buka dulu Google Classroom-nya, masuk ke Google Form-nya, itu tadi diunggah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Boleh bertanya. Masih ada yang tanya, Pak. Oh, siapa? Silakan. Ada 3 orang yang raise hand. Siapa? Mbak Ades. Mbak Ades. Sorry, Ades. Silakan. Ini berarti bisa Mana Des? online, Pak. Tidak takon ora. Tak krungu ya. Kurang keras, Dos. Oh, sorry. Lembut sekali suara. Permisi Pak, kedengeran nggak? Ya, sudah terdengar. Agak banter sih suara. Oh iya. Ini berarti kita bisa ngerjain secara online Pak, nggak harus datang ke kampus gitu. Nggak harus ke kampus. Kamu bikin rekaman diri gitu ya. Nggak harus online. Kamu rekam pakai HP-mu ya. Saya sarankan pakai yang resolusinya rendah saja, nggak perlu yang tinggi. Tapi saya perlu lihat wajahmu gitu ya. Dan kamu menjawab soal saya gitu. Nanti soal saya berikan ya Senin lah gitu ya. Nanti dijawab pada hari H. Ya gitu. Kayak gitu. Jadi direkam jangan lebih dari 5 menit. Ada tadi? Anindya? Pak, itu berarti nanti Bapak ngasih soal, terus kita bikin video dalam waktu 5 menit gitu Pak? Atau bagaimana? Bikin rekaman. Jadi ya seperti itu. Jadi kamu bisa bikin banyak gitu ya. 5 menitnya pilih yang paling bagus yang diunggah ya. Jangan kirim yang jelek yang diunggah. Oh iya, Pasti berarti kan buat ada wajahmu video. di sana. Iya buat video. Rekam pakai HP. Nggak susah toh? Orang biasa Iya, nggak TikTokan juga. Oh, nggak susah. Makasih Pak. Iya. Pak, tanya Pak. Ya silakan. Itu rekaman saja atau video? Rekaman audio visual. Wow, lengkap. Orang mung suara ya, karena wajahmu gitu. Yes, ben sinau jadi artis itu ya. Seleb. Mana? Ada lagi pertanyaan? Ada cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Ini siapa yang nggak masuk Allah hari ini? cukup Pak. Oke. Ketua kelas, koordinator kelas, tolong saya dikabari ya siapa yang nggak masuk hari ini ya. Saya. Masuk saja. Masuk. Daripada saya absen. Ini yang tercatat di sini 33 orang di ruang saya. 33 itu 2 dengan saya berarti 31 ya karena saya pakai pakai tambahan layar. Nah kan 32 berarti 31. Berarti 31 yang hadir. Anggota kelas ini berapa? 33 33. Bapak. Ya, coba bicara yang 2 orang. Tidak ada ya. Nanti saya dikabari ya. Oke, demikian. Sampai ketemu 2 pekan lagi setelah mid semester. Minggu depan kita mid semester. Saya tinggal memberikan linknya saja ke kamu. Kalau kerjakan sebaik mungkin ya. Insya Allah. Bismillah. Kalau kasihkan waktu 5 menit cukuplah untuk menjawab soal saya. Gitu. Dan jangan lupa kalau kamu refer ke sesuatu, ya sebutkan bukunya siapa, penulisnya siapa, gitu ya. Terbitnya kapan, gitu ya. Kuat. Narasumber kita. Ya. Baik, mari kita akhiri kuliah kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Senat pas ya. Supaya nggak hadir. Ya. Sudah hadir siap guys. Dan kamu harus masuk kau. Ada Andre. Semua sudah hadir. Apa baik? Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya apabila di record ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.